sholat sunnah lain buat pengarang Nawawi ya. Maka pada itu kuliah ini insyaallah program dari Nahdlatul Ulama kirim karena saya sampai akhir masalah masa mungkin ada tanya jawab nantinya kenapa sudah bisa maka ini sebenarnya tidak kita juga bukan Kiai Anwar Syartan atau Kahtal. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Teman-teman sedaya tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, hingga badan mulia lagi, khususnya kepada Rais Surya Nahdlatul Ulama ranting Bedai Dalang Kiai Kayat yang kami hormati, dan juga Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama ranting Bedai Dalang Bapak Beri yang kami hormati pula, dan juga kepada segenap takmir masjid yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairin yuwaffiqhu fi amalin shalih." Barang siapa dikehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan menuntunnya selalu beramal soleh. Kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan ini bulan penuh pahala. Bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Semua itu akan bisa diperoleh oleh kita semuanya kalau kita beramal soleh. Kita akan diampuni dosanya kalau kita melakukan puasa Ramadan. Kita akan diampuni dosanya kalau kita mau beribadah di malam hari. Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda kalau kita mau tadarus Al-Quran. Jadi bulan Ramadan bukan sekedar bulan. Kemuliaan di bulan Ramadan karena ada amalan-amalan yang harus dilaksanakan. Justru bila Ramadan ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat, otomatis dosanya akan lebih besar. Diterangkan di dalam sebuah hadis, ketika Ramadan datang, pintu surga terbuka. Artinya terbuka, di situ banyak amalan-amalan yang akan bisa memasukkan kita ke surga. Dengan mudahnya, amalan-amalan Ramadan ini dilipat gandakan. Sehingga akan mudah bagi kita untuk menggapai surga di bulan Ramadan ini. Kemudian, dan juga diterangkan pintu neraka semuanya ditutup. Dengan arti ampunan-ampunan di bulan Ramadan juga sangat murah. Kalau kita mau berpuasa Ramadan dengan benar, melakukan taraweh dengan benar, bukan mustahil dosa kita akan rontok.
Dan perlu kita ketahui nikmat kita yang paling besar diantaranya adalah diampuni dosanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan punya iman, jenengan punya kepercayaan, percaya ada neraka, percaya ada surga. Otomatis kita percaya ada pahala dan ada dosa. Coba diangan-angan dosa kita dan pahala kita. Kira-kira sementara ini banyakan pahala apa dosanya? Dosa atau pahala, Pak? Pasti orang itu dalam hati kecilnya akan berkata akan dosa ini. Tapi kati ngomong wedi. Engkau udah dikedatin. Makanya di bulan Ramadan ini ayo kita manfaatkan untuk melebur dosa itu. Dan ini semuanya, non sewu bapak-bapak, orang tidak akan bisa melakukan semua ini kalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Jadi kita semuanya yang ada di masjid ini utamanya, ini adalah orang yang ciri-cirinya dipilih oleh Allah, dosanya diampuni. Amin, amin, ya Rabbal. Sekali lagi, ibu-ibu yang mau terawih di masjid, di musola ataupun di rumah, itu ciri-cirinya Allah menghendaki dosanya diampuni. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang muslim, muslimat mau beribadah di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka kata Rasulullah, dosa-dosa di masa lalunya akan diampuni. Berarti sekali lagi saya tegaskan, orang-orang yang mampu melaksanakan tarawih adalah orang pilihan. Tidak semua orang bisa tarawih. Banyak orang ingin jamaah Isya tapi tidak keturutan jamaah Isya. Banyak orang ingin tarawih tapi disibukkan dengan perbuatan selainnya tarawih. Banyak orang ingin ibadah tadarus Quran tapi ternyata sama Allah tidak ditakdirkan. Berarti kalau kita semuanya masih digiring oleh Allah dengan bukti kita bisa tarawih, tadarus Quran, ini berarti kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang lebih besar lagi. Pilihan di bulan Ramadan apa? Pilihan jenengan bisa berpuasa Ramadan. Tidak semua orang bisa melaksanakan puasa Ramadan. Banyak orang ngerti Ramadan itu, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Banyak orang ngerti kalau taruhannya gak puasa di Ramadan ini adalah neraka. Banyak orang mengerti kalau di bulan Ramadan ini orang yang tidak berpuasa itu berarti orang yang berani menentang Tuhan. Banyak itu mengerti. Tapi kadang dia tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kita yang melaksanakan ini masih ditolong dan dipilih oleh Allah. Dan ini juga menjadi alamat dosa-dosa kita di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, man shoma Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan, imanan penuh dengan keimanan, percaya kalau ini perintah Tuhan, wahtisaban, dan jenengan mengharap pahala. Makanya bapak, ibu-ibu, ketika jenengan niat puasa Ramadan di malam hari, ini berarti menunjukkan kepedulian jenengan terhadap syariat Islam. Ini menunjukkan berarti kepedulian jenengan ingin mendapatkan pahala. Ini menunjukkan berarti jenengan takut sama Allah. Jadi niat di malam hari ini tanda jenengan punya iman, ini tanda jenengan mengharapkan pahala, dan ini insya Allah masuk dalam kriteria ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, puasa yang akan bisa melebur dosa-dosa kita sebelumnya.
Amin amin ya rabbal. Makanya niat di malam hari itu sangat penting. Kata para ulama, kalau sampai orang malam Ramadan tidak niat puasa, otomatis puasanya tidak sah. Walaupun dia di siang hari tetap disuruh berpuasa. Jadi umpamanya jenengan tak langkong, tiap malam tidur lupa atau bermain lupa, kemudian tidak niat sampai subuh, maka ini puasanya tidak sah. Tapi jenengan tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Sehingga tapi nanti setelah Ramadan wajib qadha. Kenapa demikian? Menunjukkan orang yang gak niat di malam hari, dia tidak perhatian. Dia puasanya tidak mengharap pahala. Dia puasanya kurang iman. Nih, kalau orang itu punya perhatian betul, nih, pasti akan betul siap-siap dengan puasa Ramadan itu. Makanya saya sering katakan, kalau kita supaya tidak lupa niat, monggo taraweh. Karena di taraweh nanti para imam di masjid-masjid, musola-musola, di situ akan membimbing kita semuanya untuk niat. Sehingga apa? Maksudnya imam-imam itu ngajak, ayo persiapan. Besok ini kita akan menghadapi perintah Allah yang sangat besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi dua pesan saya, monggo taraweh kita dipatengi, monggo poso kita dipatengi, karena itu akan menunjukkan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir sebelum tanya jawab yang ingin saya pesankan pada panjenengan, puasa kita jangan jadikan formalitas saja. Taraweh jenengan jangan dijadikan formalitas saja. Apa? Formalitas pokoknya aku sholat. Ya, itu bagus tapi harus ditingkatkan. Jenengan ketika taraweh jangan sekedar aku penting melakoni sunnah, ketok tonggo, ketok bapak, ketok ibu, ketok bojo, ngelakoni kesunahan. Itu sudah bagus. Tapi perlu tingkatkan apa? Tarawih 20 rakaat ini adalah lambang jenengan dilatih untuk memperbanyak sujud tunduk kepada Allah. Kenapa kok di Ramadan momennya? Karena di Ramadan ini hati kita dilatih untuk ngempet nafsu. Mestinya ketika hati ini dilatih ngempet nafsu, mestinya untuk semangat ibadah lebih tinggi. Pembuktiannya tarawih. Kalau kita punya kesemangatan tarawih, tingkatkan. Apa? Saya akan madhep Tuhan. Ketika sujud, rasakan di dalam hati jenengan bahwa saya sekarang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Rasakan di dalam hati panjenengan kalau jenengan menundukkan hati di hadapan Tuhan. Jangan sekedar formalitas, penting ditaruh boten, tapi hatinya juga perlu ditaruh. Supaya betul-betul merasakan bagaimana nikmatnya tunduk di hadapan Tuhan. Ini monggo. Taraweh jangan sekedar jadi formalitas. Yang kedua, puasa juga jangan jadi formalitas. Tapi puasa, jadikan puasa yang bisa mengantarkan jenengan kepada ketakwaan. Apa? Bahwa saya berpuasa ini adalah supaya sadar kalau saya ini adalah makhluk yang lemah. Dengan puasa ini, saya sadar bahwa saya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Masa gara-gara nggak makan saja saya sudah lemah. Hanya Tuhan Allah lah, Tuhan yang maha kuasa, tidak butuh makanan. Saya adalah makhluk yang tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Buktinya, gara-gara nggak makan saja sudah lemah. Ini yang harus terus ditancapkan di dalam hati, bahwa lapar jenengan di saat puasa harus mengantarkan kepada rohani yang sehat, kesadaran diri kalau kita adalah hamba Allah yang maha lemah. Barang siapa mengetahui dirinya sebagai hamba yang lemah, maka dia akan tahu siapa Tuhannya yang maha kuasa. Man arafa nafsah, arafa rabbah.
Barang siapa yang menyadari dirinya sebagai makhluk yang lemah, dirinya sebagai seorang yang tak memiliki kekuatan apa-apa, dia akan sadar adanya Tuhan yang mengatur jagat raya, adanya Tuhan yang maha kuasa. Inilah kualitas puasa Ramadan yang harus kita amalkan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari kami untuk kultum. Mungkin wonten sing ditangetaken. Wonten, mboten wonten iki. Wonten monggo. Ini masalah masukkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nggih. Misal kita berpikir batasnya bagaimana, dan juga kita sikat gigi dengan pakai odol yang rasanya kan itu kan segar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah telinga, apakah membatalkan puasa atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan lubang telinga termasuk yang membatalkan puasa. Ya, ketika kemasukan sesuatu maka akan berdampak puasa kita tidak sah. Sebatas mana telinga itu yang dapat membatalkan? Yang kelihatan ini namanya bagian dohir. Yang baru yang tidak kelihatan itu bagian dalam. Lah, bagian dalam itu yang dapat membatalkan puasa. Jadi yang namanya memasukkan itu adalah memasukkan sesuatu ke bagian dalam badan. Jadi yang kelihatan ini daun telinga dan lubang yang kelihatan ya batal, hanya sekedar gini-gini saja tidak batal. Tapi kalau pakai cotton bud masuk sedikit itu batal kalau pakai cotton bud. Ya tidak kalau masuk dalam itu. Jadi kalau hanya di luar sini daun telinga maka tidak batal. Gitu. Kemudian kalau mulut, ya mulut ini juga ada lubangnya kan, yang membatalkan mulai mana? Mulai makhrajnya kha. Kalau sudah kha ke bawah, ini batal. Ngaten. Tapi kalau masih di mulut tidak batal. Sehingga kalau ada orang kumur-kumur, misalnya, tapi masih di sini, tidak sampai masuk, ini tidak batal. Tapi makruh. Kenapa kok makruh? Ikut jenenge nyala. Nyala. Melakukan sesuatu yang memungkinkan membatalkan. Sehingga kata para ulama, kalau ada orang kumur-kumur, kopiok-kopiok, sampai ini umpamanya kemudian ketelan, walaupun tidak sengaja, itu batal. Kenapa? Salah dewi nyala. Yang wis diiling nolak iku bahaya. Makanya dihukumi makruh kok, ya tetap ngono. Itu batal. Jadi kalau kemudian ditanyakan bagaimana sikat gigi yang menggunakan odol misal itu membatalkan apa tidak? Kalau masalah membatalkan dan tidaknya, maka selama tidak ada benda yang masuk ke rongga tenggorokan ini mulai makhrajnya kha, ya tidak batal. Kalau sekedar namanya setelah dikumur-kumur ya sudah keluar semuanya, ada rasa segar yang katut sama ludah, tidak masalah. Itu hanya bekas. Tapi jenengan lek krasa ono odole kok dilek ya batal itu. Batal. Itu kalau ditanyakan tentang masalah batal dan tidaknya. Kalau masalah makruh dan tidaknya gimana? Hukumnya makruh sikat gigi itu karena ada odolnya. Jadi memasukkan sesuatu yang mungkin tertelan. Sama dengan kumur-kumur tadi itu. Masukkan sesuatu yang mungkin tertelan. Ya, jadi kalau sampai tertelan walaupun tidak sengaja bisa batal. Makanya hati-hati kalau sikat gigi. Kalau sikat gigi tidak ada odolnya gimana? Ini podo karo siwakan dengan kayu arok itu. Kalau sebelum subuh, kalau sebelum duhur tidak apa-apa, kalau setelah duhur makruh. Tapi kalau pakai odol itu makruh walaupun mulai pagi. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu yang mungkin membatalkan puasa. Apalagi yang namanya sikat gigi pakai odol mustahil tidak kumur-kumur. Pastinya akan kumur-kumur tidak mungkin kumur-kumur di depan mulut toh, tidak mungkin, pasti di dalam. Itu berarti melakukan kemakruhan. Jadi tidak batal, monggo betul apa-apa, tapi tidak batal. Mirip dengan keramas pagi, jadi mau berangkat kerja, boleh tidak mandi? Boleh, silakan.
Mandi keramas silahkan. Nggih. Pokoknya diwanti-wanti jangan sampai ada yang masuk melalui lubang-lubang yang terbuka. Monggo dikeramasi nggak apa-apa. Pokoknya jangan ada yang masuk lewat kuping atau lewat hidung, lewat mulut, nggih. Bahkan lewat kemaluan depan ataupun belakang. Nah ini. Jadi kalau umpamanya ada sesuatu yang lewat jalan depan, ya batal. Nih. Misal jenengan mandinya di sungai atau di kolam, nih. Pas di situ akan tok cros gitu kan buka itu kalau akan tok itu. Pasti nanti keluarnya balik ini bahaya, nih. Balik itu masuk, itu bisa batal itu. Dan kalau walaupun tidak ngentut tapi suwin di jeruk kolamnya neresep itu. Macam itu bahaya juga. Nih, makanya kita itu harus hati-hati. Kok ruwet puasa? Enggak ruwet. Inilah ujian. Ujian seseorang dilatih. Nggih, ngoten niku. Nggih, monggo wonten malih. Monggo. Nggih. 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 Memang benar ada anjuran menurut sebagian ulama untuk berniat di awal bulan Ramadan niat satu paket satu bulan penuh, ya. Itu adalah tata cara yang dilakukan oleh mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki. Jadi kata sebagian kiai, sebagian ulama, kita yang mazhab Syafi'i juga dianjurkan untuk melakukan itu. Antisipasi nanti kalau umpamanya di pertengahan Ramadan lupa, langsung ikut mazhab Maliki yang itu. Namun juga patut dipertanyakan, kalau menurut kaidah mengikuti madhab, cara bertaklid, bermadhab yang secara sempurna, kalau kita mau ikut madhab Maliki, maka aturan puasanya juga ikut madhab Maliki. Ya, kalau maka aturannya ikut madhab Maliki. Nah, kita paham tidak ikut aturan madhab Maliki? Nah, ini kan menjadi masalah nanti, malah ruwet lagi. Nggih. Apa? Karena kita belum pernah belajar kitabnya madhab Maliki, ya, dan yang paling enak itu yaitu madhab Syafi'i. Kalau jenengan paham betul apa ikut madhab Maliki itu. Bahkan jenengan saya tunjukkan pendapat yang lebih ekstrim lagi daripada Maliki. Apa? Pendapatnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa niat puasa itu tidak hanya boleh di malam hari, pagi hari boleh. Setelah subuh itu seperti puasa sunnah. Jadi umpamanya jenengan lupa malam-malam, pagi hari niat, aku niat puasa Ramadan. Boleh, cara mazhab Abu Hanifah. Maksud saya ketika kita membuka terhadap pendapat-pendapat para ulama, maka akan ditemukan banyak pendapat ulama. Tapi alhamdulillah kita di dalam Indonesia ini, di negara Indonesia ini, yang banyak dianut adalah tentang mazhab Syafi'i, dan yang sering ngaji adalah mazhab Syafi'i, sehingga kita ingin mengajarkan mazhab Syafi'i supaya masyarakat tidak bingung. Nih, kalau kemudian diajarkan dengan berbagai variasi, ini melakukan satu aja kadang bingung, apalagi variasi malah ya Allah ya hati-hati. Jadi bagi yang paham tentang mazhab Maliki, monggo untuk mengikuti terhadap pendapat niku. Paham ya, ada lagi? Sampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang barokah, majelis yang penuh rahmat. Allahumma ya Allah, ij'alna wa jalla hadirina fi majlis min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami dan semua hadirin yang ada di majelis ini muslimin muslimat, orang yang Kau ridhoi. Allahumma ya Rabbana ij'al hadhil qaryatan thayyibatan wa anta ghafur. Jadikan desa ini desa sing sae, khususnya dusun Sabrang. Jadikan desa ingkang jenengan ridhoi, diampuni dosa-dosa ingkang pernah dilampahi. Allahumma ya Allah, taqabbal siyamana wa tarawihana wa witrana wa jami'a amalna sholihah fi hadzal syahr. Ya Allah, jenengan terami sedangkan amal kita, amal soleh kita rupa
puasa, rupa taraweh, rupa witir, rupa bacaan Quran jenengan terami ya Rob. Wa bihadhil a'mal ya Rob yassir jami'a umarina ya Rob. Kalian barokai amal-amal niku jenengan kampilaken setiap urusan kita. Waj'alna wa ahlana wa auladana minal ulama'il amilin wal fuqaha'is sufiyin. Ya Allah jenengan dadosaken kita, keluarga kita, lan turunan-turunan kita yang ingkang saged ngamalaken ilmu, yang ingkang paham fikih, lan tiyang ingkang saged atine kenceng dumateng panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah tak langkong nyenengake kasih banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.